Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Teguh Wisnu. Dan saya Zizi Syahab. Kita kembali bertemu dalam acara Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah hari ini kita ada beberapa pembahasan ya pemirsa ya. Dan pembahasan pertama apa sih? Yang pertama menarik banget nih. Jadi kita akan bahas tentang ternyata yang menciptakan jam pertama di dunia itu adalah seorang muslim. Seorang muslim? Seorang muslim. Orang dari barat tapi muslim gitu? Spesifikasinya saya nggak tahu dari mana. Tapi yang pasti seorang muslim yang menciptakan. Langsung kita lihat aja ya. Okay. Ini dia. Teknologi jam warisan peradaban Islam. Pemirsa beriman, Islam adalah agama yang sangat menghormati dan menghargai waktu. Bahkan dalam sebuah syair Arab mengatakan, waktu adalah pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya, ia akan menebasmu. Sebagai manusia, kita akan sangat dirugikan jika kita tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surah Al-Asr ayat 1 hingga 3. Waktu adalah salah satu nikmat tertinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Untuk itu sudah sepantasnya kita memanfaatkannya dengan seefektif mungkin untuk menjalankan peran sebagai makhluk Allah di muka bumi ini. Ajaran pentingnya menghargai waktu ini telah mendesak diciptakannya alat pengukur waktu yang dikenal dengan jam. Dengan menggunakan jam, tentu kita dapat lebih mudah mengatur waktu kita. Saat ini teknologi jam telah tersebar di seluruh negeri dengan banyak variasi. Ada jam pasir, jam tangan, jam dinding, jam digital, jam analog, dan masih banyak lagi. Namun pemirsa, tahukah Anda bahwa teknologi jam adalah peninggalan atau warisan peradaban Islam? Kali ini tim Berita Islami Masa Kini akan memaparkannya. Pemirsa, diciptakannya teknologi jam dalam dunia Islam bukan hanya didorong dari kebutuhan hidup saja, namun juga didorong oleh kebutuhan keagamaan kita. Dengan menguasai teknologi pembuatan jam, umat Islam dapat mengetahui secara pasti waktu datangnya sholat. Sebelum jam diciptakan, peradaban manusia saat itu telah menggunakan matahari sebagai patokan waktu. Jika matahari tepat di atas kepala, menunjukkan waktu sudah tengah hari atau sore. Dan ketika matahari dekat dengan kaki langit, berarti waktu sudah mendekati pagi atau malam. Hingga kemudian muncullah teknologi-teknologi pembuatan jam. Pemirsa, menurut catatan sejarah, jam matahari merupakan jam tertua dalam peradaban manusia. Jam ini telah dikenal sejak tahun 3500 sebelum Masehi. Pembuatan jam matahari di dunia Islam dilakukan Ibnu Al-Shatir, seorang ahli astronomi muslim pada tahun 1304 hingga 1375 Masehi. Berkat penemuannya tersebut, ia kemudian dikenal sebagai muwaqit atau pengatur waktu ibadah. Jam yang dibuat Ibnu Al-Shatir itu masih tergolong jam matahari kuno yang didasarkan pada garis jam lurus. Ibnu Al-Shatir membagi waktu dalam sehari dengan 12 jam. Pada musim dingin waktu pendek, sedangkan pada musim panas waktu lebih panjang. Kemudian barulah ditemukan teknologi jam air. Sejarah mencatat, manusia telah mengenal jam air sejak 200 tahun sebelum Masehi. Namun jam air paling mutakhir pertama kali ditemukan di masa kejayaan Islam oleh ilmuwan Islam yaitu Al-Jazari pada tahun 1136 hingga 1206 Masehi. Berkat kemampuan mekaniknya, Al-Jazari tercatat mampu merakit beberapa jenis jam air. Salah satunya adalah sebuah jam dengan tenaga air tingginya 1 meter dan lebarnya 1,5 meter. Jam itu berhasil direkonstruksi di Museum Ilmu Pengetahuan tahun 1976. Al-Jazari juga mampu membuat jam air berbentuk gajah. Bahkan jam buatan Al-Jazari sudah mampu menghasilkan suara. Jam itu merupakan jam yang pertama kali menggunakan flow regulator, yaitu sebuah sistem tutup lubang dan sebuah otomaton seperti sebuah jam burung. Di dunia Islam, Al-Jazari memang bukan satu-satunya ilmuwan yang menciptakan jam. Pada puncak kejayaannya, utusan Khalifah Harun al-Rasyid yaitu penguasa dinasti Abbasiyah pernah menghadiahkan sebuah jam air kepada Charles, Raja Besar Negeri Prancis.
Menurut Al-Hasan dan Hill, jam seperti itu juga pernah dibangun seorang insinyur muslim bernama Ibnu Al-Haistam yang wafat pada tahun 1039 Masehi. Ahli astronomi Islam di era kekhalifahan juga telah berhasil menciptakan jam dengan berpatokan pada astronomi. Jam ini adalah jam astrolab. Al-Sufi menjelaskan 1000 kegunaan astrolab, termasuk penguatur waktu terutama untuk waktu-waktu salat dan juga Ramadan. David Akin dalam bukunya bertajuk The Astronomy of the Mamluks menjelaskan juga bahwa Ibnu Al-Satir menemukan jam astrolab pertama di awal abad ke-14 Masehi. Kemudian Al-Jazari pun menciptakan jam astronomi juga. Jam astronomi terbesar yang dibuat Al-Jazari disebut Castle Clock yang dianggap menjadi analog komputer terprogram pertama. Kemudian barulah ditemukan teknologi jam mekanik. Jam dengan alat berat pertama kali diciptakan Ibnu Khalaf Al-Muradi dari Spanyol Islam. Konstruksi jam ini dikendalikan oleh pemberat dengan mekanisme gerak berupa verge and foliot, yaitu suatu rangkaian gear yang berdetak, sebuah alarm, dan pemodelan fase-fase bulan. Jam mekanik ciptaannya itu dituliskan dalam The Brightest Stars for the Construction of Mechanical Clocks. Jam dengan menggunakan alat berat serupa kemudian muncul dalam sebuah karya bahasa Spanyol yang disusun dari sumber-sumber berbahasa Arab. Sampai saat ini banyak dibuat modifikasi-modifikasi jam mekanik yang disesuaikan dengan teknologi yang berkembang saat ini. Pemirsa beriman, dari beberapa jam tersebut, terdapat ilmuwan-ilmuwan Islam penting yang sangat mempengaruhi penemuan teknologi jam. Di antaranya adalah Al-Jazari dan Ibnu Al-Satir. Abu Al-Ij bin Ismail bin Al-Rajaj Al-Jazari, atau yang biasa dipanggil Al-Jazari, merupakan ilmuwan yang bergelar pemimpin para insinyur muslim. Ia telah berjasa membuat jam air. Dunia mengenalnya sebagai salah seorang sarjana, penemu, insinyur mekanik, pemahat, seniman, dan seorang astronom. Al-Jazari menjelaskan sekitar 50 karya ciptaannya dalam karya yang paling terkenal, yaitu kitab Fi Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasyah atau Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Device pada tahun 1206 Masehi. Sedangkan Ibnu Al-Satir yang memiliki nama asli Ala Al-Din Abu Al-Hasan Ali bin Ibrahim Ibnu Al-Satir merupakan astronom muslim yang juga seorang ahli matematika. Karyanya yang paling terkenal dalam astronomi adalah kitab Nihayat Al-Sul Al-Fitasih Al-Usul. Dalam buku tersebut, ia merombak habis teori geosentris yang dicetuskan Ptolemeus. Al-Satir mencoba menjelaskan bagaimana gerak Merkurius jika bumi menjadi pusat alam semestanya dan Merkurius bergerak mengitari bumi. Pemirsa beriman, teknologi jam merupakan sesuatu yang penting untuk kita. Tanpa ditemukannya teknologi tersebut, pada masa kejayaan Islam, tentunya hingga kini kita tidak dapat terbantu oleh teknologi jam. Karena dengan teknologi tersebut, kita dapat mengatur waktu kita, dapat mengetahui waktu datang sholat, dan masih banyak lagi manfaatnya. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita mengenai dunia Islam dan sejarah peradaban di masa kejayaan Islam. Dan semoga hal ini dapat menambah keimanan kita terhadap Islam dan kepada Allah beserta Rasul-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, nambah lagi nih ya, Zizi ya. Jadi memang ternyata bukan orang Barat yang pertama kali menciptakan. Ternyata memang di situ kita lihat ilmuwan seorang Muslim ya. Dimana tadi ada dua ya sebenarnya, ada Al-Jazari, ada juga Ibnu Al-Satir ya. Nah di sini memang kalau misalnya setahu tadi yang ditampilkan di berita Islam masa kini bahwa memang kalau misalnya jam air itu diciptakan oleh Al-Jazari. Dan ternyata memang aku baru tahu loh Zi, bahwa memang selain jam matahari kita tahu ya. Aku baru tahu tuh jam air itu yang kita tahu juga kan jam pasir. Terus baru ada jam mekanik gitu ya, dan ada jam apa namanya? Kalau misalnya digital gitu ya. Ternyata Masya Allah teknologi, dan ini inspirasi dari mungkin penemu yang lain yang membuatkan teknologi bahwa awalnya pertama kali dari ilmuwan seorang muslim ya. Dan ya pasti ini mempermudah kita semua ya untuk menetapkan waktu sholat. Karena kalau dulu kan
waktu sholat itu ditentukan pakai matahari ya. Kalau hujan agak bingung ya jadinya. Iya, mendung kan soalnya, jadi nggak kelihatan mataharinya. Dan Masya Allah memang ternyata ketika ada penemuan ini ya, Masya Allah, jadi kita terbantu. Satu-satunya adalah ketika tahu waktu sholat kapan, tahu kita janjian sama orang jam berapa gitu ya. Betul. Insya Allah manfaatnya, insya Allah bermanfaat untuk orang banyak. Amin, insya Allah. Dan setelah ini kita akan membahas tentang sejarah penamaan Muhammad bagi Rasulullah SAW. Masya Allah. Dan kemana-mana tetap di Berita Islami Masa Kini.